Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Selamat pagi Anda semua. Kelas 3 Bubidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di subtema 2 tentang aku anak mandiri, dan kita fokuskan pada bahasa Indonesia. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengidentifikasi atribut yang digunakan anggota pramuka, dan kedua, menjelaskan maksud dari atribut pramuka tersebut. Sebelumnya, mari kita mengenal terlebih dahulu lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Buah kelapa dapat bertahan lama, artinya adalah anggota pramuka selalu taat terhadap Allah. Seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dijadikan sebagai tunas atau dijadikan sebagai lambang pramuka dikarenakan dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Dan yang terakhir, mengapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka? Karena kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akhir pohon. Kelapa sangat bermanfaat. Artinya, seorang anggota pramuka adalah manusia yang berguna baik bagi agama, nusa, dan bangsanya. Itu adalah lambang pramuka. Selanjutnya, mengenal seragam atau atribut yang dikenakan oleh anggota pramuka. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya adalah baju seragam lengkap dengan celana atau roknya. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher atau kacu ya. Dan dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Inilah kelengkapan atribut yang digunakan oleh anggota pramuka siaga putri dan putra. Di sini ada perbedaan antara atribut yang digunakan oleh Siti dan yang digunakan oleh Udin. Nah, di antara yang pertama adalah tanda pandu dunia di sebelah kanan kiri yang digunakan sini dan yang digunakan oleh putra. Perbedaannya adalah yang digunakan oleh putri pandu dunia berbentuk bulat atau lingkaran, sedangkan yang digunakan oleh anggota siaga putra berbentuk petak ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah di tanda pelantikan. Baik Udin ataupun Siti di sini adalah tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran, sedangkan putra berbentuk belah ketupat. Kemudian yang terakhir tanda tutup kepala berbuat lingkaran. Ya, ini adalah perbedaan-perbedaan yang ada dalam atribut putra dan putri pramuka siaga. Perhatikanlah pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut ini. Ini ada pada halaman 88. Ini adalah tanda-tanda yang ada dalam baju pramuka. Dan yang pertama adalah tanda kecakapan khusus yang berwarna dasarnya hijau, kemudian tanda pelantikan, tanda barung yaitu warna merah, warna hijau, dan yang lain-lainnya. Kemudian lambang pandu dunia. Lambang pandu dunia yang berbentuk petak atau persegi 4 itu adalah untuk laki-laki, dan yang berlingkaran itu adalah untuk putri. Sedangkan tanda jabatan ada yang bergaris hijau di sini 3, itu adalah pemimpin barung. Kemudian yang bergaris 2 itu adalah wakil
kelompok barung. Kemudian yang ketiga adalah yang bergaris satu. Ini adalah tanda jabatan yang ada dalam satu barung atau satu kelompok pramuka siaga. Dan nomor gugus depan dan juga papan nama. Ini adalah atribut yang ada pada pakaian pramuka baik putri ataupun putra. Tanda atribut yang dipasang pada seragam pramuka, tanda kecakapan umum ya. Ada yang sifatnya tanda kecakapan umum atau disingkat dengan TKU, kemudian tanda kecakapan khusus atau TKK disingkat. Ini atribut yang dipasang pada seragam pramuka. Apa itu tanda kecakapan umum? Tanda kecakapan umum itu adalah tanda yang digunakan oleh seluruh anggota pramuka, yaitu satu tanda pelantikan, ya seperti ini. Kemudian yang kedua tanda stangen leher atau kacu disebut. Kemudian yang ketiga adalah tanda pramuka dunia atau pandu dunia. Selanjutnya tanda kecakapan umum atau TKK ya atau TKU. Untuk mendapatkan TKU ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota pramuka. Nah, syarat tersebut tercantum dalam buku syarat kecakapan umum. Nah, ini adalah bukunya. Di sini terdapat syarat kecakapan umum untuk mendapatkan TKU tersebut. Tanda kecakapan khusus atau PKK, semua anggota pramuka siaga wajib memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Nah, setiap anggota pramuka yang memiliki keahlian tertentu akan diuji oleh pembina pramuka. TKK pramuka siaga. 1. Berbentuk segitiga sama kaki terbalik. Nah, ini contohnya. Ya. Kemudian yang kedua dipasang di lengan baju sebelah kanan. Ketiga dipasang membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda warda dengan puncak menghadap bawah sebanyak 5 buah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah TKK pramuka siaga. Kemudian, jika anggota pramuka memiliki TKK lebih dari 5, lebih dari ini, maka TKK lainnya dipasang pada selempang. Nah, ini bentuk selempangnya biasanya. Ya, berarti bagi anggota pramuka yang lebih mempunyai kecakapan khususnya lebih dari 5, maka dipasang di selendang. Kemudian tanda kecakapan khusus atau TKK itu adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang dimiliki dalam bidang tertentu. Nah, TKK diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. TKK bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian seluruh anggota pramuka. Selanjutnya, TKK yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka itu berjumlah 10 semuanya. Itu wajib bagi seluruh anggota pramuka siaga. Di antaranya adalah untuk mendapatkan 10 TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat kecakapan khusus atau SKK dalam setiap bidang yang diminati dan harus lulus ujian oleh pembina pramuka. Ini adalah contoh 10 TKK tersebut. Bisa dilihat di buku tema 8-nya. Ini 10 TKK yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka. Di antaranya ada P3K, kemudian ada berkebun, ya, ada rumah sakit dan gerak jalan, keamanan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, tanda kecakapan khusus TKK lainnya. Selain yang 10, anggota pramuka dapat menambah atau pramuka siaga terdiri dari 5 bidang ya. Selain dari yang 10 tadi, anggota pramuka dapat mendapatkan 5 tanda kecakapan khusus lainnya yaitu di 5 bidang. Misalnya, satu bidang yaitu bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan pribadi dan watak. Ini berwarna dasar kuning ya. Misalnya di sini ada yang rajin sholat, maka mendapatkan TKK sholat bagi orang Islam ya.
Kemudian yang kedua berwarna dasar merah, yaitu bidang patriotisme, seni dan budaya. Misalnya pelukis, ya, kemudian pengarang buku, pengatur ruangan, pengatur meja makan, dan yang lain-lainnya. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang ketangkasan dan kesehatan. Berwarna dasar putih. Nah, seperti juru layar, ya, kemudian juru selam, pendayung, dan yang lain-lainnya. Keempat, berwarna dasar hijau, yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Ini seperti juru anyam yang pandai menganyam, maka akan diberikan TKK juru anyam. Kemudian yang pandai menjilid buku misalnya, nah dalam percetakan bisa mendapatkan TKK di bidang jilid buku. Nah, dasarnya berwarna dasar hijau. Ini TKK selain daripada yang 10 tadi. Kemudian yang terakhir ada TKK di bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban, dan yang lain-lainnya. Ini warna dasarnya adalah biru. Ya, warna dasarnya adalah biru. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian itulah di antara TKK di luar yang 10 tadi, ya. Yang kalau tadi wajib, sementara yang ini tidak diwajibkan, hanya sebagai tambahan. Baik, untuk melatih kepemahaman kita, coba lingkari TKK atau tanda kecapakan khusus yang dimiliki oleh Udin. Nah, gambar 1 di sini ada Udin sedang merapikan ruangan, ya, kamar. Kemudian Udin menjahit, Udin menyiram, kemudian Udin memasak. Nah, tidak cocokkan, ya. Coba lingkari. Yang pertama, gambar pertama, lihat. Udin cocoknya mendapatkan TKK, iya, pengatur ruangan. Kemudian yang kedua, pengamat, ya. Udin adalah pandai menjahit TKK-nya. Maka Udin mendapatkan TKK khusus menjahit. Kemudian yang ketiga, Udin menyiram atau berkebun, maka dia akan mendapatkan TKK khususnya berkebun. Dan yang terakhir memasak, maka Udin akan mendapatkan TKK juru masak. Nah, ini diantara TKK yang dimiliki oleh seorang anggota pramuka yang wajib. Ya, ada yang wajib dan ada yang tambahannya tadi. Jadi kesimpulannya, Ananda yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda atau atribut yang dipasang di seragam pramuka itu ada 2 jenis, yaitu tanda kecapapan khusus dan tanda kecapapan umum. Untuk mendapatkan tanda tersebut, kita harus memiliki keahlian khusus. Setelah itu, diuji oleh pembina. Ketika kita lulus ujian, kita berhak mendapatkan tanda sesuai dengan keahlian kita. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun hanya singkat. Dan Ananda boleh membaca buku berulang di bukunya, ya, karena kita ini adalah pertemuan yang terakhir di semester ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada esok hari. Baik, itulah yang dapat Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.